Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam akan mempresentasikan tentang dinasti-dinasti kecil di barat dan timur Baghdad. Dinasti-dinasti kecil di barat dan timur Baghdad. 5 tahun setelah berdirinya Kekhalifahan Abbasiyah, Abdul Al-Rahman Muda, satu-satunya keturunan dinasti Umayyah yang selamat dari pembantaian massal. 1 tahun kemudian, tahun 756 Masehi, dia mendirikan sebuah dinasti yang kelak menjadi dinasti besar. Selanjutnya, pada 785 Masehi, Idris ibn Abdullah Cicit Al-Hasan ikut serta dalam salah satu pemberontakan sengit kelompok Ali di Madinah. Perlawanan tersebut bisa diredam dan dia menyelamatkan diri ke Maroko. Di sana dia berhasil mendirikan kerajaan yang mengabadikan namanya selama hampir 2 abad, dari tahun 788 hingga 974 Masehi. Berikutnya yaitu Idrisiyah yang menjadikan Fes sebagai ibu kota utamanya adalah dinasti Syiah pertama dalam sejarah. Ketika Idrisiyah Syiah meluaskan daerah kekuasaannya di sebagian barat Afrika Utara, Aglabiyah Sunni juga melakukan hal yang sama di timur. Di luar wilayah yang dinamakan Ifriqiyah, Afrika Kecil terutama Tunisia, Harun al-Rashid pada tahun 800 Masehi telah mengangkat Ibrahim ibn al-Aglab sebagai gubernur dan berdiri sendiri dalam memerintah. Dinasti selanjutnya adalah Ziyadat Allah, merupakan penerus Ibrahim. Dinasti itu menjadi salah satu titik penting dalam sejarah konflik perpanjangan antara Asia dan Eropa. Dengan armadanya yang lengkap, mereka memporak-porandakan kawasan pesisir Italia, Prancis, Korsika, dan Sardinia. Tak lama setelah tuntasnya pemberontakan pada penguasa Abbasiyah di Mesir dan Suriah, muncul lagi dinasti Turki lain yang masih keturunan Faganah, yakni Iksidia, yang didirikan di Fustat. Pendirinya adalah Muhammad ibn Tughaj. 935-946 Masehi. Dinasti sebelum Iksidia adalah dinasti Tulun yang berumur pendek dari tahun 869 sampai 905 Masehi di Mesir dan Suriah. Adalah Ahmad ibn Tulun. Ke wilayah utara, Iksidia Mesir memiliki pesaing kuat, yaitu dinasti Hamdaniyah yang Syiah. Dinasti itu didirikan pertama kali di Mesopotamia dengan Mosul sebagai ibu kotanya. Mereka adalah keturunan Hamdan Ibn Hamdun dari suku Thalib di bawah pimpinan Syif al-Daulah. Saat dinasti-dinasti kecil sebagian besar berasal dari Arab memecah wilayah kekuasaan Khalifah di barat, proses yang sama juga tengah terjadi di timur, terutama dilakukan oleh orang Turki dan Persia. Dinasti yang pertama mendirikan sebuah negara semi-independen di sebelah timur Baghdad adalah orang yang pernah dipercaya Al-Ma'mun untuk menduduki jabatan jenderal, yakni Thahir ibn al-Husain dari Khurasan. Ia pendiri dinasti Tahiriyah berkuasa sampai tahun 872 Masehi dan digantikan oleh dinasti Safariyah yang bermula di Sijistan dan berkuasa di Persia selama 41 tahun dari tahun 867 sampai 908 Masehi. Didirikan oleh Yakub ibn al-Laits al-Safar. Kemudian dinasti ini digantikan oleh dinasti Samaniyah yang didirikan oleh Nasr ibn Ahmad 874-892 Masehi. Salah seorang budak Turki yang disukai dan dihargai oleh penguasa Samaniyah serta dianugerahi pos penting dalam pemerintahan adalah Al-Tigin pada 962 Masehi. Dia merebut Ghazna terletak di Afghanistan dari tangan penguasa pribumi dan mendirikan sebuah kerajaan independen dan berkembang menjadi Imperium Ghaznawi. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Diva untuk membaca materi selanjutnya. Waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi ini. Wilayahnya meliputi Afghanistan dan Punjab pada tahun 962 sampai 1186 Masehi. Pendiri dinasti Ghaznawi yang sesungguhnya adalah Subuktigin. 16 raja Ghaznawi yang kemudian menggantikannya adalah keturunan langsung darinya. Demikianlah kemajuan politik dan kebudayaan yang pernah dicapai oleh pemerintahan Islam pada masa klasik. Kemajuan yang tidak ada tandingannya di kala itu. Pada masa ini, kemajuan politik berjalan seiring dengan kemajuan peradaban dan kebudayaan, sehingga Islam mencapai masa keemasan, kejayaan, dan kegemilangan.
Masa keemasan ini mencapai puncaknya terutama pada masa kekuasaan Bani Abbas periode pertama. Namun, sayang, setelah periode ini berakhir, Islam mengalami masa kemunduran. Pasca zaman 4 khalifah yang dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin, muncul dinasti-dinasti yang terkenal dalam sejarah Islam, yakni dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, dinasti Mamluk, dan Turki Utsmani. Masyhurnya, dinasti-dinasti itu tidak hanya karena rentang kekuasaan yang panjang, tetapi juga banyak karya-karya gemilang yang dihasilkan bagi peradaban Islam. Namun, tak banyak yang tahu, selain dinasti-dinasti beda generasi itu, terdapat beberapa dinasti lain yang menghiasi langit sejarah Islam. Namun namanya kurang santer terdengar. Sebutlah di wilayah barat terdapat dinasti Idrisiyah, dinasti Agladiyah, dinasti Tulun, dinasti Iksibiyah, dinasti Hamdaniyah. Sementara di belahan timur dunia Islam terdapat dinasti Tahiriyah, dinasti Safariyah, dinasti Samaniyah, dan dinasti Ghaznawi. Kesimpulannya adalah munculnya dinasti-dinasti kecil ini bermula dari runtuhnya dinasti Umayyah di Damaskus, Syria. 5 tahun setelah dinasti Abbasiyah berdiri, Abdurrahman sebagai satu-satunya keturunan dinasti Umayyah yang selamat dari pembantaian massal saat perebutan kekuasaan oleh Wangsa Abbasiyah. Membangun kembali dinasti Umayyah yang baru di daratan Cordova, Spanyol pada 756 Masehi. Disusul kemudian pada 785 Masehi, dinasti Idrisiyah yang didirikan oleh Idris ibnu Abdullah bin Maroko atau Al-Maghrib yang berdiri hingga 974 Masehi dengan Fez sebagai ibu kotanya. Dinasti Idrisiyah adalah dinasti Syiah pertama dalam sejarah Islam. Dinasti Idrisiyah hancur akibat serangan Khalifah Hakam kedua pada tahun 961 sampai 976 Masehi dari dinasti Umayyah Spanyol. Di Tunisia, muncul dinasti Agladiyah yang beraliran Sunni. Kerajaan ini didirikan oleh Ibrahim ibnu al-Aglab yang sebelumnya merupakan gubernur yang diangkat oleh Khalifah Harun al-Rasyid dari dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak. Dinasti Agladiyah menetapkan Kairawan sebagai ibu kota. Dengan armadanya yang lengkap, dinasti Agladiyah mampu memorak-porandakan kawasan pesisir Italia, Prancis, Korsika, dan Sardinia selama masa awal konfrontasi umat Islam dengan Eropa. Ziyadat awal 1, 817 Masehi sampai 838 Masehi, pada masa 827 Masehi, mengirim ekspedisi ke Sisilia dan berhasil menganeksasi pulau tersebut pada 902 Masehi. Dinasti Agladiyah membawa perubahan di Afrika yang sebelumnya menggunakan bahasa Latin menjadi penutur bahasa Arab. Namun, dinasti ini tamat riwayatnya akibat serangan dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah pada 909 Masehi. Dinasti Fatimiyah tidak hanya menghancurkan dinasti Agladiyah, tetapi juga menghancurkan dinasti Iksibiyah di Mesir dan Suriah yang diawali sejarahnya dari dinasti Tulun. Dinasti Tulun didirikan oleh Ahmad ibnu Tulun pada 868 Masehi sampai 905 Masehi. Ayah Ahmad ibnu Tulun adalah orang Turki dari Fergana atau Fergana di Uzbekistan Timur. Pada 868 Masehi, Ibnu Tulun diperintahkan Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah untuk berangkat ke Mesir sebagai pemimpin tentara. Ibnu Tulun membangun Mesir dengan membentuk organisasi militer yang kuat. Ia mengandalkan pasukan perang berkekuatan 100.000 tentara dengan kekuatan inti terdiri atas prajurit Turki dan budak negro Afrika. Ibnu Tulun berhasil menguasai Suriah pada 877 Masehi dan membangun pangkalan angkatan laut di Aceh, Palestina. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.